Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Suatu filter digital mempunyai persamaan diferensial sebagai berikut. 3yn dikurang yn-1 dikurang 2yn-2 sama dengan xn tambah 2xn-1 ditambah 5xn-2. Tentukanlah respons sistem bila dieksitasi dengan xn sama dengan n kali 2 pangkat n un. Nah, tentukan respons sistemnya ini menggunakan metode tidak langsung. Jadi dalam menentukan respons sistem itu ada dua metode ya, ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Nah, kalau yang langsung itu memakai solusi total. Kalau yang tidak langsung itu memakai transformasi Z. Maka dari itu soal ini akan menggunakan transformasi Z. Oke. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah merubah sinyal masukan ini, si xn, menjadi sinyal xz ya, karena kita akan menghitungnya menggunakan transformasi z. Jadi di sini xz-nya itu berapa? Nah, untuk menentukan xz, kita perlu melihat tabel transformasi z-nya. Di sini sudah saya siapkan tabelnya ya, di mana bentuk ini, bentuk xn sama dengan n dikali 2 pangkat n un itu sama aja bentuknya seperti yang nomor 4. Oke, dimana bagian A-nya itu ialah yang 2. Berarti xz-nya ialah sama dengan yang ini. Kita ganti aja A-nya 2. Oke, berarti 2 dikali z pangkat min 1 per 1 min 2 Z pangkat min 1 pangkat 2. Nah, seperti itu. Paham? Oke. Selanjutnya, setelah kita merubah dia menjadi XZ, kita akan merubah juga semua persamaan diferensial ini menjadi persamaan transformasi Z ya. Caranya ialah seperti ini. Kita tulis 3yn, berarti 3y Z gitu ya, kita ubah menjadi Z dikurang, terus yn-1 bentuknya seperti ini, yz, kalian tulis dulu yz, baru dikali z pangkat min 1. Jadi min 1-nya ini dapat dari sini ya. Berarti kalau ini 2 dikali yz ya, terus dikali z pangkat min 2. Pokoknya tergantung pada yang sebelah sini. Sama dengan xn-nya juga diganti jadi xz ya. Xz ditambah 2 dikali xz dikali z pangkat min 1, karena ini min 1, ditambah 5x z dikali z pangkat min 2. Oke? Sampai sini paham? Paham. Perjalanan kita masih jauh ya, jadi kalian tetap semangat. Lalu setelah itu kita akan membuat masing-masing xz sama masing-masing yz. Caranya seperti ini. Yang bagian yz akan kita keluarkan ya teman-teman. Jadi kalau kita keluarkan kan isi dalamnya ialah apa? 3. Kalau yang ini z pangkat min 1. Terus kalau ini min 2 z pangkat min 2. Nah, seperti itu. Kita keluarkan saja. Terus yang ini, yang xz juga kita keluarkan, berarti xz ya. Terus dikali sama ini 1 karena konstantanya 1. Kemudian ditambah 2 z pangkat min 1 yang ini. Terus ditambah 5 z pangkat min 2. Nah, sudah pintar. Udah pintar ya. Sekarang kita akan membuat fungsi sistem. Fungsi sistem itu disebut juga dengan Hz. Di mana fungsi sistem ini bisa dihitung dengan yz dibagi xz. Nah, seperti itu. Berarti, kalau misalnya xz ini saya pindahkan ke bawah ya, di bawahnya yz, berarti yang ini ya, kalau saya pindahkan ke bawahnya yang ini, yang warna biru, berarti hasilnya seperti ini. 1 ditambah 2z pangkat min 1, kita tulis, tambah 5z pangkat min 2. Oke, ini kan hasil yang ini. Lalu yang ini kita tulis 3 dikurang z pangkat min 1 dikurang 2z pangkat min 2. Mengerti mengapa seperti ini? Tinggal dipindah ya. Ini tinggal ke sini, terus yang ini tinggal ke sini. Jadilah seperti ini.
Nah, sudah jadi nih seperti ini. Lalu kalau misalnya saya ingin mencari YZ, berarti HZ dikali sama dengan XZ. Ya nggak? Ini tinggal pindah ke sana. Seret. Jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini bentuknya, kita tulis aja langsung. HZ-nya berapa? HZ-nya itu ini. Ya kan? Kita tulis 1 ditambah 2Z pangkat min 1 ditambah 5Z pangkat min 2 per 3 dikurang Z pangkat min 1 dikurang 2Z pangkat min 2. Nah, ini baru si HZ. Kemudian XZ-nya mana? XZ-nya ialah yang ini, yang telah kita rubah tadi awal-awal. Kita tulis ya, 2Z pangkat min 1 per 1 min 2Z pangkat min 1 pangkat 2. Oke? Sampai sini paham? Insya Allah. Berarti kita tulis lagi. YZ sama dengan yang ini. 1 tambah 2Z pangkat min 1 tambah 5Z pangkat min 2. Per 3 dikurang Z pangkat min 1 min 2 Z pangkat min 2. 2 Z pangkat min 1 per 1 dikurang 2 Z pangkat min 1 pangkat 2. Nah, ini dari kita copy ya. Kemudian kita akan menghilangkan masing-masing nilai si Z yang di akhir-akhir ini ya. Dimana ini adalah Z pangkat min 2, ini adalah Z pangkat min 1. Berarti kita akan mengalihkan ini dengan Z pangkat 2 dan ini dengan Z pangkat 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti kita akan tulis di sini Z pangkat 3. Nah, tetapi Z pangkat 3 itu kita akan tambah 1 pangkatnya, jadi pangkat 4. Mengapa tambah 1? Karena Z yang satu lagi akan kita simpan. Untuk apa disimpan? Oke, kita akan lihat ya untuk apa disimpan. Tapi kalian bikin dulu seperti ini. Nah, setelah ini Z pangkat 4, kalian tahu mengapa? Karena ini Z pangkat min 2 di pangkat min 1. Kemudian, supaya ini tidak berpengaruh terhadap persamaan yang tadi kita buat, kita bagi dengan Z pangkat 4. Jadi ini kan kalau dibagi 1, jadi nggak berpengaruh gitu ya. Kita akan modif-modif, oke? Nah, selanjutnya ialah kita akan mengalihkan, ini kan ada Z pangkat 4 ya. Kita akan mengalihkan Z pangkat 2 ke sini. Berarti ini akan kebagian ya, persamaan ini akan kebagian Z pangkat 2. Lalu kita akan mengalihkan Z pangkat 1 di sini. Jadi kita akan mengalihkan Z pangkat 1, lalu yang sisa Z pangkat 4-nya itu ya simpan. Terus yang bagian bawahnya, ya, kita akan membagi-bagi ini karena ini min 2, berarti kita akan kalikan ini dengan Z pangkat 2 dari sini. Terus yang ini akan kita kalikan dengan Z pangkat 2. Oke, mengapa pangkat 2? Karena di sini kuadrat ya kan, kalau dia masuk berarti jadinya Z. Nah, untuk itu kita akan mengalihkan Z pangkat 2, supaya Z pangkat 2 dikali Z pangkat 2 sama dengan Z pangkat 4, gitu. Oke? Lanjut. Berarti YZ sama dengan, ini kita kalikan masing-masing ke Z pangkat 2. Berarti Z pangkat 2 ya, 1 kali Z pangkat 2, gitu. Terus tambah 2, ini Z-nya kalau dikali jadi Z pangkat 1. Terus ditambah, ini kalau dikali habis gitu ya, berarti 5. Seperti itu. Paham? Terus dibagi, yang bawahnya juga dikali Z pangkat 2, berarti 3 Z pangkat 2 dikurang Z, terus dikurang 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian sini akan kita kali dengan Z pangkat 1, berarti 2 aja. Oke? Nah, terus yang bagian bawahnya akan kita kali Z pangkat 2. Kalau Z pangkat 2 ini masuk ke dalam persamaan di dalamnya, berarti menjadi Z pangkat 1. Ya kan? Kalau Z pangkat 1 masuk ke persamaan ini, berarti jadi Z dikurang 2. Seperti itu. Terus ini tutupnya kita tulis. Lalu karena tadi yang di sini sisa 1 Z, maka tulisnya di sini Z gitu. Oke? Paham ya? Mengapa seperti ini? Nah, selanjutnya Z yang sendirian ini, itu kan Z simpanan kita yang tadi saya bilang. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk membagi dia ke sebelah sini. Kita tulis YZ per Z gitu. Jadi ini akan kita pindah ya. Kemudian sama dengan Z kuadrat tambah 2Z tambah 5. 3Z kuadrat dikurang Z dikurang 2. 2 per Z min 2 kuadrat. Oke.
Ini sudah jadi. Kalian sudah paham mengapa ini terjadi, oke? Selanjutnya, yang akan kita lakukan ialah memfaktorkan yang di bagian bawah ini. Caranya seperti apa sih memfaktorinya? Kalau seperti ini, jadi cara mudahnya adalah kalau saya di mana ya? Di sini aja. Ini kita faktornya di sini ya. Oke, 3z kuadrat dikurang z dikurang 2. Nah, kalau saya caranya ialah pertama-tama ini saya bagi 3 semua. Berarti kalau dibagi 3 ini kan tinggal z kuadrat. Terus 1 dibagi 3 ialah berapa? Kita hitung. 1 bagi 3, 0,333. 0,3333 z. Terus 2 dibagi 3. 0,067. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, baru deh saya faktorin gitu ya. Jadi, hasilnya ialah Z plus 0,6667 dikali Z min 1. Oke? Percaya nggak kayak gitu? Oke, kita buktiin sini ya. 0,6667 dikali dikurang 1. Hasilnya adalah min 0,333, sama seperti yang tengahnya. Terus ini kalau dikali juga seperti ini. Oke, percaya tuh, percaya. Selanjutnya kita akan tulis ini menjadi faktor yang ini. Berarti YZ per Z sama dengan Z kuadrat tambah 2Z tambah 5 per Z ditambah 0,6667 Z dikurang 1. Tutup. Nah, 2 per Z min 2 kuadrat. Oke. Selanjutnya, untuk mencari hasil daripada si persamaan ini, kita akan melakukan dia ke dalam bentuk pecahan fraction gitu ya. Jadi fractionnya akan kita bagi per k-nya. Jadi k-nya ada berapa? Kita tergantung pada jumlah faktor-faktor di bawahnya. Nah, kita lihat di sini ada Z plus 0,66667. Terus di sini ada Z min 1, di sini ada Z min 2 kuadrat. Berarti ada 3K di sini, ya. Ada 3K. Jadi kita penulisannya seperti ini. Kita akan lanjut. YZ per Z itu sama dengan, karena ada 3K, kita akan tulis K1 gitu ya. Terus di sini K2, terus di sini K3. Lalu setelah kita menuliskannya per, kita tulis Z yang pertama. Z tambah 0,6667. Terus ditambah K2 Z yang pangkat Z yang min 1, Z min 1 gitu. Nah, terus kita bisa lihat nih. Kalau bagian yang K3 ini kan belum termasuk pangkat 1 ya nggak, dia pangkat 2. Maka dari itu kita perlu memecah si K3 menjadi K32 dan K31. Jadi kalau K32 adalah untuk Z min 2 pangkat 2. Terus kalau K31 ialah untuk Z min 2 pangkat 1. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, pecahlah si K-nya itu menjadi 2 bagian. Kalau misalnya di sininya 3, berarti K33, K32, K31 gitu ya. Pokoknya bagian akhir ini tergantung pada pangkat yang terbesar di sininya. Ya, kalau 4 berarti K34, K33, K32, K31 gitu. Oke? Nah, setelah kita mencari YZ seperti ini, selanjutnya yang harus kita lakukan ialah mencari masing-masing K-nya. Jadi K1, K2, K32, K31 itu akan kita cari gitu ya. Ini akan kita cari K-nya gitu. Nah, caranya ialah seperti ini. Kita akan membuat di kertas baru. Yang pertama, kita akan mencari K1 dulu ya. Bentar. Yang pertama, kita akan mencari K1. Oke. Nah, cara mencari K1 ialah seperti apa? Nah, kita lihat pada persamaan yang sebelumnya. Yang ini. Ya, yang ini. Pertama-tama, ini kan untuk K1.
Ini untuk K2. Ini untuk K3. Berarti kalau kita ingin mencari yang bagian K1, kita akan menutupi yang K1 ini. Jadi tinggal Z kuadrat tambah 2Z tambah 5 dikali 2, terus per Z min 1 dikali Z min 2 pangkat 2. Jadi tinggal seperti itu. Pokoknya kalau mencari K1, K1 tutupin. Kalau mencari K2, K2 tutupin. Kalau mencari K3, K3 tutupin. Gitu ya. Nah, berarti kalau untuk mencari K1, kita tulisnya ialah ini, si 2 ini kita kali ke persamaan yang di depannya ya. Berarti tinggal, nanti jadinya gini. 2Z kuadrat ditambah 4Z ditambah 10. Oke? Per si ini K1 tutupin, jadi tinggal Z min 1, Z min 2 kuadrat. Oke? Nah, setelah itu kita akan mencari si K1 ini untuk Z yang keberapa gitu ya. Nah, untuk mencari K1 ini untuk Z yang keberapa, ini namanya untuk Z yang keberapa gitu ya, kita akan melihat pada pemilik K1 ini. Pemilik ini kan Z plus 0,6667 ya. Nih, kita tulis di sebelah sini aja. Yang bagian K1 itu kan dia ialah Z plus 0,6667. Ya kan? Sama dengan 0. Berarti kalau kita mencari Z-nya ialah min 0,6667. Itu. Berarti di sini kita tulisnya ialah min 0,6667. Oke, mengerti cara mencari Z ini? Nah, lalu yang harus kita lakukan ialah memasukkan Z yang telah kita cari ke persamaan yang sebelah sini. Berarti K1 menjadi 2 dikali Z-nya min 0,6667 pangkat 2 gitu ya. Terus ditambah 4 dikali Z-nya min 0,6667. Terus ditambah 10 per Z-nya min 0,6667 dikurang 1, terus min 0,6667 dikurang 2 kuadrat. Oke, setelah seperti ini kita hitung. Hitung di kalkulator. Pertamanya ialah 2 dikali min 0,6667 kuadrat, terus ditambah 4 dikali min 0,6667 ditambah 10 per min 0,6667 dikurang 1 dikali min 0,6667 min 2 pangkat 2. Nah, hasilnya seperti ini. Min 0,5437. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mencari yang bagian K2. Cara mencari K2 sama seperti yang tadi, ya. Yang ini, cuman yang ini tutupin. Jadinya ialah 2Z kuadrat tambah 4Z tambah 10 per Z tambah 0,6667 dikali Z min 2 kuadrat. Untuk Z sama dengan 1. Mengapa Z sama dengan 1? Karena yang bagian ini K2, kalau Z min 1 sama dengan 0, berarti Z sama dengan 1. Lalu tulis di sini Z sama dengan 1. Mengerti? Oke, kita masukkanlah si Z-nya. 2 dikali 1 kuadrat, 2. Tambah 4 kali 1, 4. Tambah 10. Per 1 tambah 0,667, berarti 1,6667. Terus dikali 1 dikurang 2, min 1. Min 1 kuadrat jadi 1. Berarti ini kita hitung. 2 tambah 4 tambah 10 per
1,6667. 9,5998. Oke, ini adalah K2. Selanjutnya kita akan mencari K3. K3 yang bagian kedua. K32 gitu ya. Nah, untuk mencari K32, ialah tinggal menutup yang K3 bagian sini gitu ya. Jadi 2Z kuadrat tambah 4Z tambah 10 per Z ditambah 0,6667 Z min 1 untuk Z-nya sama dengan 2. Kenapa Z-nya sama dengan 2? Karena di sini K3 2 sama dengan ininya Z min 2 sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan 2. Ya, kita tulis di sininya 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan si 2 ke masing-masing persamaan ini. Berarti 2 dikali 2 kuadrat 8 ya. Terus 4 kali 2 8 lagi tambah 10 per 2 ditambah ini berarti 2,6667. 2 kurang 1 1. Itu pakai kalkulator lagi. 8 tambah 8 tambah 10 dibagi 2,6667. 9,7498. Nah, ini untuk mencari K32. Lalu bagaimana dengan K31? Kalau K31 kita hitung sama seperti K32, berarti kan hasilnya sama dong, seperti ini. Nah, kita nggak boleh seperti itu menghitungnya. Jadi, ada cara yang paling khusus untuk menghitung K31. Caranya seperti apa? Jadi, K31 sama dengan 1 per pangkat di depannya K31 berapa tadi? K32 kan? Nah, K32 ini kan pangkatnya 2, ya kan? Ini K31, ini K32, ini pangkatnya 2, maka kita tulis di sini 2. Oke, ini 2 sesuai pangkat yang di depannya, karena ini di depannya itu 2 pangkatnya, berarti di sini tulisnya 2. Oke, nah, terus dikurang 1, pokoknya ini berasal dari pangkat, terus ini dikurang 1, dalam kurung faktorial. Oke, nah selanjutnya persamaan ini akan kita diferensialkan. Jadi diferensial dari 2Z kuadrat tambah 4Z tambah 10 per Z tambah 0,6667 Z min 1. 1 per bla bla bla, ini turunan dari ini ya. Nah, selanjutnya untuk mencari turunan itu kan kalau bentuknya pecahan seperti ini berarti gini kan ya, du per v. Nah, u per v ini kan masing-masing satu persamaan gitu ya. Nah, sedangkan yang ini masih dua pecahan, maka itu ini kita satukan dulu. Kalau satukan kita kalikan, berarti jadi 1 per 2 dikurang 1 faktorial kali diferensial dari 2Z kuadrat tambah 4Z tambah 10 per ini dikaliin menjadi Z kuadrat dikurang 0,3333Z dikurang 0,6667. Balik lagi ke persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita lakukan ialah menghitungnya. 1 dibagi 2 kurang 1 kan 1. Terus 1 faktorial juga 1. Nah, berarti ini hasilnya kita 1, nggak usah ditulis ya berarti ya. Terus ini akan kita turunkan ya. Kalian masih ingat penurunan dari perperan? Jadi kalau du per v kita turunin ialah hasilnya u aksen v gitu ya. Ini turunannya dikali v, terus dikurang v aksen u per v kuadrat. Bisa juga ditulisnya seperti ini, u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Sama aja, ya kan? Nah, oke, selanjutnya, kalau misalnya ini bagian u-nya, ini bagian u, dan ini bagian v, maka turunannya seperti apa? Nah, kita hitung ya. Jadi seperti ini. U aksen berarti ini kita turunin.
2z kuadrat turunannya jadi 4z. Terus ini diturunin jadi plus 4, 10 diturunin jadi 0 ya. Ini U aksen. Kemudian ya bagian V-nya. Bagian V-nya kita tulis aja langsung persamaan yang di bawahnya. Banyak. Z kuadrat dikurang 0,3333Z dikurang 0,6667. Nah, U aksen V. Lalu dikurang V aksen. Kalau saya pakai ini aja ya, V aksen berarti ini dikurangin dulu, diturunin dulu. Berarti diturunin 2Z dikurang 0,3333 ya. Terus dikali U. U-nya yang atas. 2Z kuadrat tambah 4Z tambah 10. Oke. U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat, berarti yang bagian bawahnya. Z kuadrat dikurang 0,3333Z dikurang 0,6667 kuadrat. Oke? Nah, jangan lupa kita menulis juga teman-teman untuk Z sama dengan 2. Gitu ya, jangan lupa ya, ini untuk Z sama dengan 2. Z sama dengan 2. Karena yang K32 itu, yang K31 sama aja kayak K32 bagian ini ya. Ini K32 dan K31. 2. Pokoknya ini wajib ditulis ya. Setelah kita menurunkannya, terus kita akan masukkan 2 ini ke masing-masing persamaan ini. Ya, kita masukin. Berarti jadinya 4 dikali 2. Jadi saya kasih warna lain aja supaya bagus. Ditambah 4 dikali 2 kuadrat ya, dikurang 0,3333 dikali 2 0,6667 dikurang 2 dikali 2. Nah, dikurang 0,3333 kali 2 kali 2 kuadrat tambah 4 dikali 2 tambah 10. Nah, per 2 kuadrat dikurang 0,3333 dikali 2 dikurang 0,6667 kuadrat. Nah, biar kelihatan ya mana yang dimasukin duanya, mana yang udah dari sononya duanya. Nah, setelah ini kita akan menghitung semuanya. Kita akan memisah-misah dulu ya. Pokoknya ini dikurang ini per ini kuadrat gitu ya. Pokoknya ini dikurang ini per ini kuadrat. Nah, pertama ini dulu. 4 dikali 2 itu kan 8. 8 tambah 4, 12. 12 dikali yang sebelah sini. Berarti 2 kuadrat dikurang 0,333 dikali 2 dikurang 0,6667. 2,6667. Tulis di sini. Nah, itu baru yang sebelah sini. Sekarang yang sebelah sini. Berarti 4, 2 kali 2, dikurang 0,3333. Hasilnya ialah 3,6667. Dikali yang sebelah sini. 2 dikali 2 kuadrat, 8, ditambah 8 lagi, tambah 10. 26. Oke? Terus yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya ialah di sini aja. 2 kuadrat dikurang 0,3333. Ini kita kaliin 2 dulu. Terus dikurang 0,6667. 2,6667 kuadrat.
kita akan ngaliin ya, 12 dikali 2,6667 terus dikurang 3,6667 dikali 26, bawahnya 2,6667 kuadrat. Jadi hasilnya ialah min 8,9061. Kita lihatnya 61. Oke. Nih. Oke. Nah, selanjutnya kita telah mencari semua K-nya ya kan, K1, K2, K32, K31. Setelah mencari semua itu, kita akan memasukkan ke persamaan yang sebelah sini. Yang ini, yang telah kita buat tadi. Yuk, kita masukin. Berarti jadinya ialah YZ per Z ya, sama dengan K1, di mana K1-nya tadi ialah 0,5437 per Z tambah 0,6667 itu ditambah K2. K2-nya ini ya, K2 9,5998 per Z kurang 1, terus ditambah K32 yang ini 9,7498 per Z min 2 kuadrat, terus ditambah K31 yang barusan kita hitung, min 8,9061 per Z min 2 pangkat 1. Oke, ini sudah kita hitung. Selanjutnya yang harus kita lakukan ialah mengembalikan si Z ini ke bagian ruas sebelah kanan. Nah, kalau ini pembagian, kalau misalnya balik ke sebelah kanan berarti jadi perkalian, oke? Oke, berarti kita tulisnya ialah YZ sama dengan min 0,5437 dikali Z, gitu kan, per Z tambah 0,6667 ditambah 9,5998 dikali Z per Z min 1 ditambah 9,7498 dikali Z per Z min 2 kuadrat ditambahkan dikurang 8,9061 kali Z per Z min 2. Nah, setelah kita mencari si YZ ini, kita akan mengalihkan yang sebelah sini dengan Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1, supaya yang bagian Z ini hilang, gitu ya. Ini juga, terus yang ini juga, tetapi yang bagian ini kita kalikan Z pangkat min 2, karena di sininya ada bagian pangkat 2, gitu ya. Nah, jadi tulisannya seperti ini loh, kalau kalian bingung. Ini akan kita kalikan Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1. Ini akan kita kalikan Z pangkat min 1 juga. Terus ini kita akan kalikan Z pangkat min 2 per Z pangkat min 2, supaya min 2 bisa masuk gitu ya ke sini. Terus ini kan kita kalikan Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1. Oke. Kita akan lanjutkan di sebelah sini aja. Berarti YZ sama dengan, kalau ini dikali Z pangkat min 1-nya kan Z ini jadi terbagi ya. Jadi hasilnya 1, berarti kita bisa tulis berarti 0,5437 per gitu ya. Terus Z pangkat min 1 ini kita kalikan ke masing-masing di dalamnya, berarti jadi ini ya, kalau dikali jadi 1, terus yang ini dikali jadi 0,6667 dikali Z pangkat min 1. Hah? Nah, yang bagian ini 9,5998 per Z pangkat min 1 dikalikan jadi 1, terus yang ini jadi Z pangkat min 1 gitu. Terus yang ini 9,7498 dikali ini jadi Z pangkat min 1 atasnya per ini Z pangkat min 2, kalau masuk ke dalam kan jadi pangkat min 1 ya, berarti jadinya Z, oh ya, jadi 1 karena Z dikali Z pangkat min 1 1 dikurang
2 dikali Z pangkat min 1 kuadrat, gitu. Terus, yang terakhir 8,9061 per 1 dikurang 2 Z pangkat min 1. Nah, terus, yang harus kita lakukan setelah ini ialah merubah yang tadinya YZ ya, berdasarkan transformasi Z menjadi YN ya, dalam satuan waktu yang N. Nah, cara merubahnya seperti apa? Cara merubahnya adalah kita inverskan transformasinya. Nah, kalau menginverskan berarti yang dari sini akan menuju sini. Kalau tadi kan kita awal-awal dari sini menuju sini ya kan. Nah, berarti kita akan melihat nih pola-polanya. Dari yang pertama ini dulu. Min 0,5437 itu kita anggap sebagai konstanta gitu ya. Jadi konstanta di depannya. Berarti kita tulis aja sini. Min 0,5437. Ini sebagai konstanta. Berarti kalau kita lihat berdasarkan pola transformasi Z ini 1 ditambah sesuatu Z pangkat min 1 sama aja kayak yang bagian 3. 1 per 1 dikurang A kali Z pangkat min 1. Di mana A di sini ialah min 0,6667. Paham? Nah, berarti tulisannya ialah kalau misalnya dia seperti ini, kalau kita inverskan menjadi seperti ini. Tulis A-nya. Berapa A-nya tadi? Min 0,6667 ya. Mengapa min? Karena tadi di sini plus sedangkan rumusnya min, maka kita tulisnya di sini min. Biar min ketemu min jadi plus lagi gitu ya. Terus A kita tulis sudah pangkat N UN. Nah, ini sudah selesai kita inverskan. Selanjutnya yang bagian sebelah sini. Ditambah ini kita anggap sebagai konstanta per, berarti kita tinggal cari 1 per 1 min Z pangkat min 1. Kan bagian ini kan, ya kan? Berarti langsung aja ditulis di sini kali UN ya. Berarti nggak usah pakai per lagi. Berarti ini tinggal dikasih kali UN. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya ialah yang bagian sebelah sini. Ini kita lihat di tabel ialah seperti yang bagian 4. Di mana A-nya yaitu 2. Nah, sedangkan ini kan A atas bawah kan harus ada nih, A atas bawah. Terus yang ini kan belum ada 2-nya nih, sedangkan A itu kan 2. Ya kan? A-nya itu 2. Maka dari itu ini harus kita pecah. Berarti 2 dikali berapa sama dengan 7498. 7498 dibagi 2. Oke, berarti hasilnya 4,8749. Jadi ini ialah 2 dikali 4,8749 ya. Dimana 2-nya ialah sebagai si A. Berarti kita nulisnya ialah ditambah 4,8749 gitu, yang ini. Terus kita inverskan si transformasinya menjadi N dikali A, di mana A-nya itu 2, pangkat N, UN. Nah, terus yang paling akhir sekarang. Yang paling akhir itu polanya itu mengikuti yang sebelah ini, yang 3 ya. Sama seperti yang tadi, yang ini. Berarti min 8,9061 A, di mana A-nya 2, pangkat N, UN. Sudah jadi. Gimana? Sangat mudah bukan? Videonya sangat singkat. Begitulah teman-teman cara menghitung respon total atau respon sistem bila dieksitasi dengan ini. Menggunakan metode tidak langsung.